Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Romanda Sutarmin, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 2. Melalui konten ini, saya akan memperkenalkan tokoh pahlawan nasional yang dapat kita jadikan role model dalam hal sikap perilaku bela negara. Yahya Daniel Dharma, atau biasa dikenal dengan nama John Lee, adalah penyelundup ulung di laut. Hantu Selat Malaka julukannya. Sosok yang namanya sulit ditemukan di buku pelajaran sekolah ini ikut serta melawan blokade laut Belanda di zaman revolusi 1946-1949. Ia satu-satunya milisi Indonesia keturunan Tionghoa yang meraih pangkat Laksamana Muda dan diberikan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Laksamana Muda John Lee lahir di Manado 11 Maret 1911. Lebih banyak beredar di laut atau di sekitar pelabuhan. Bekas buruh pelabuhan Tanjung Priuk ini memutuskan untuk menjadi pelaut di umur 18 tahun. Ia bekerja di perusahaan pelayaran milik Belanda di tahun 1929. Februari 1946, ia dan teman-teman pelaut asal Indonesia yang bekerja di maskapai pelayaran tersebut bisa pulang ke Indonesia setelah kekalahan Jepang akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Di perjalanannya pulang ke Indonesia, John Lee memanfaatkan waktu mempelajari sistem pembersihan ranjau laut dari Royal Navy di Pelabuhan Singapura. Ia juga menyegarkan ingatannya soal taktik perang laut dan peranan kapal logistik. John Lee tidak sabar ingin bergabung bersama Laskar Perjuangan mengusir penjajah. Waktu saya dengar Indonesia merdeka, saya bilang selesai tugasku dengan orang Belanda, tapi kami harus berakal bagaimana bisa kembali ke Indonesia. Sebetulnya kami punya hasrat meminta semua para orang Indonesia, kita minta satu kapal dan kami minta saya jadi komandan untuk kembali, untuk bawa kapal itu ke Indonesia. Tapi Belanda ada sesuatu yang lain. Tetapi saya tetap, ini orang Indonesia, harus saya berjuang untuk negara dan bangsa Indonesia. Malahan mereka katakan, jika kembali kalau mereka menguasai, saya akan ditembak mati. Kita sudah melatih dia sekian, hingga dia dapat ilmu pengetahuan yang baik. Sekarang dia berputar haluan. Setibanya di Jakarta, John Lee diberikan referensi untuk menghadap Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Laksamana Mas Pardi, di Yogyakarta. Setiba di hadapan Mas Pardi di Yogyakarta, John Lee dengan lancar menjelaskan maksud dan tujuannya untuk bergabung bersama perjuangan Indonesia di bidang maritim. Karena keahlian dan pengalamannya di laut, John Lee ditawarkan untuk memilih jabatannya sendiri oleh Mas Pardi. Namun John Lee menolak dengan tegas tawaran tersebut. Mas Pardi akhirnya menandatangani izin bergabungnya John Lee di ALRI dan diangkat sebagai Klasi 3. Meski berpangkat rendah, banyak perwira ALRI yang bertanya perihal pengetahuan kelautan ke John Lee. Pada 29 Agustus 1946, Mas Pardi menugaskan John Lee untuk pergi ke Pelabuhan Cilacap, bergabung bersama ALRI di sana. Dimulailah misi-misi menembus blokade Belanda, mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor, hingga menyelundupkan senjata dan amunisi. Pada September 1947, Kepala Urusan Pertahanan di Luar Negeri memberi sejumlah kapal cepat
Mereka menyaring dan menyusun personalia pelaut untuk mengawaki satuan kapal cepat yang digunakan memasok kebutuhan perlengkapan perjuangan di Indonesia. John Lee merupakan salah satu yang lolos seleksi. Ia dipercaya memimpin sebuah kapal PPB-58LB yang oleh John Lee dinamai The Outlaw. Dengan kapal ini, ia memimpin setidaknya 15 kali pelayaran maut. Keberhasilannya membuat namanya melegenda karena biasa membawa Injil dalam melaksanakan misinya. Pers asing menjulukinya The Great Smuggler with the Bible. Pada 30 September 1949, John Lee dipindahkan ke Bangkok. Di sana, ia bertugas di pos hubungan luar negeri. Tugasnya di darat sama saja, mendapatkan pasokan senjata yang lebih banyak untuk para pejuang di tanah air. Saat perjuangan melawan Belanda berakhir, John Lee memimpin KRI Raja Wali dan Gajah Mada. Ia juga aktif dalam penumpasan gerakan separatis seperti DITII, Republik Maluku Selatan, dan Permesta. John Lee pensiun pada 1967. Pangkat tertinggi John Lee adalah Laksamana Muda, pangkat tertinggi bagi pejuang keturunan Tionghoa di Indonesia. Di masa pensiunnya, John Lee mengisi dengan kegiatan-kegiatan sosial, seperti membagikan nasi bungkus kepada fakir miskin dan mengangkat anak-anak gelandangan. Laksamana Muda John Lee wafat pada 27 Agustus 1988. Atas jasa dan pengabdiannya kepada negara, pada tanggal 9 November 2009, pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana kepada mendiang John Lee. Nama John Lee pada awal 2017 diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia, KRI John Lee. Sikap yang profesionalitas, tegas, tangguh, penuh integritas, berdedikasi, dan keberanian besar yang dimiliki oleh Laksamana Muda John Lee dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dapat kita jadikan tauladan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara dan warga negara. Terkhusus untuk kita generasi muda bangsa, sudah sepatutnya menghormati dan meneruskan perjuangan pahlawan kita dengan tetap menjaga persatuan bangsa.